Halo pemirsa, selamat datang di Zal Motor Channel. Nah, berikut ini adalah salah satu stok yang ada di showroom kami, yaitu Mitsubishi Delica 2.0 tipenya D5 Matic tahun 2015. Nah, ini tampilan sekilas dari luar ya. Oke. Nah, sekarang kita coba lihat saja nih spek yang ada di mobil ini. Nah, pertama nih mulai dari kunci. Nah, ini kuncinya sudah keyless entry dan dia sudah sudah bisa nyalakan mesin. Dia ini lewat putarannya, jadi bukan tombol sih sebenarnya. Mau dibilang start stop engine button takutnya salah. Nah, terus habis itu dia kalau pintunya tertutup kita kunci nih ya misalnya ya. Nah, ini dia sudah auto retract ya spionnya. Nah, kita buka dia otomatis retractnya juga kebuka. Nah, ini juga sudah dilengkapi dengan tombol nih di sini, tombol kiri dan kanan buat sliding doornya ya. Jadi kalau kita tekan untuk membuka sliding doornya nih, untuk bagian sebelah kanan, jadi kebuka nih, coba. Nah ini kebuka ya, kebuka. Nah, sebelah satu lagi coba kita buka juga nih dengan menggunakan remote. Kita buka dengan buka remote. Nah, seperti itu. Oke, sekarang kita tutup lagi ya. Kita tutup lagi. Nah, kita tutup lagi di sini. Nah, oke. Oke, sekarang kita lanjut, kita periksa saja mulai dari depan apa saja spek yang ada di Mitsubishi Delica ini ya. Nah, ini bagian depan ya. Bagian depan dia gagah ya, dia model MPV tapi tampangnya tampang SUV. Jadi di bagian sini nih lampu ya, lampu crystal reflector untuk lampu besarnya. Nah, di sini ada lampu kecil nih, lampu kecil. Nah, di sini lampu sen, dan di sini ada lampu dim ya. Dim yang modelnya ini ya, HID ya, HID. Terus habis itu grillnya dia modelnya kayak model Jeep ya, model Jeep dia chrome, ada lambang Mitsubishi-nya di sini. Nah, ini lampu juga dia crystal reflector sama. Ini lampu besar, ini lampu kecil. Nah, di sini lampu ini lampu dim, serta di sini lampu sen. Nah, terus sudah dilengkapi dengan fog lamp yang crystal reflector juga. Nah, di sini ada kisi-kisi buat menambah pendinginan ya. Oke. Nah, plat nomor ini dia platnya plat Makassar ya. Tapi nanti terima pajak panjang sama platnya sudah ganti. Kalau mau bantu BBN juga bisa, nanti keterangannya ada di deskripsi ya. Berapa kalau harga termasuk BBN ke Jabodetabek ya. Oke, nah di sini crystal reflector juga untuk fog lampnya. Nah, terus untuk kap mesin, nah dia ada 2 semprotan air wiper. Nah, terus wipernya juga ada 2 di depan. Oke, sekarang kita ke bagian fender ya. Nah, untuk fender sendiri kosong, polos. Nah, ini yang lucunya, ini fender ini plastik loh bahannya. Ini plastik bahannya. Nah, oke. Nah, terus untuk ban mungkin sekitar 60% masih oke. Nah, ini dia bannya palang 5, bautnya ada 5, warna velgnya silver. Dia sudah dilengkapi dengan ini rem cakram bagian depan. Nah, untuk ukuran bannya sendiri ini ukurannya sebentar. Nah, ini ukurannya 215/70 R16. Nah, ini karet penahan lumpur juga ada. Nah, tadi spion sewarna body dia sudah ada sennya dan sudah retract serta auto retract. Nah, terus habis itu untuk body samping dia ada list chrome nih di bagian bawah. Terus habis itu untuk handle tangan dia modelnya model tarik. Nah, ini ada tombol juga keyless entry-nya. Nah, di sini ada apabila darurat nih untuk nyolok kunci ya. Oke, sekarang kita buka saja ini mobil Delicanya ya. Oke, sekarang kita periksa ke bagian dalam. Nah, ini door trim. Nah, ini dia bahannya bludru ya, bludru sampai sini besar, bludru sampai sini. Nah, di bagian sini ada kisi-kisi buat tweeter. Nah, di bagian sini ada buat lock unlock pintu, di sini buat handle buka pintu. Nah, ini tuas power window-nya di keempat pintunya, di sini buat lock unlock power window. Nah, kita ke bagian sini. Nah, ini buat handle jika kita mau narik atau dorong pintu. Bagian sini ada tempat penyimpanan terbuka. Nah, terus abis itu ada kisi-kisi speaker. Nah, di bagian sini ada cup holder, sama di sini ada tempat penyimpanan terbuka. Nah, jangan lupa juga jika kita mencari mobil bekas nih, pastikan kita periksa nih sealer yang ada di pintu, pastikan bahwa kondisinya masih oke. Karena apabila sealer pintu sudah rusak, berarti ada indikasi
pintu sudah reparasi, dan apabila sealer pintu sudah tidak ada berarti ada indikasi pintu sudah gantian. Nah ini kita sekarang ke bagian dashboard, terus habis itu di bagian jok ya. Nah ini jok supir serta jok penumpang. Nah dia terpisah joknya, terus ada dua senderan kepala yang terpisah dengan joknya, juga bisa diatur ketinggiannya ya. Oke, nah terus habis itu seat belt juga ada 3 titik, ada 2. Dia sudah modelnya yang ini ya, sudah bisa diatur level ketinggiannya ya. Oke, nah terus habis itu di bagian jok supir dia bahannya bahan bludru ya, bahan bludru. Nah kondisi juga masih oke. Nah cuman di sini ada sedikit ini karena mungkin sering turun naik ya, jadi supir. Nah terus habis itu, nah ini buat ada reclining. Nah di sini buat naik nurunin jok bangku supir. Nah di sini ada buat maju mundurin jok bangku supir. Nah terus habis itu kita ke bagian bawah ya, bawah dulu deh. Nah bawah kita periksa, pastikan bahwa di bagian bawah itu aman, tidak ada karat atau sisa-sisa lumpur yang melekat untuk memastikan mobil tidak bekas banjir. Nah terus di bagian sini ada, nah sini pedal tuh buat pedal rem tangan ya. Jadi rem handbrake tapi di kaki ya. Rem bingung saya. Ya udah. Terus habis itu di sini ada pedal buat rem, di sini pedal buat gas. 2 pedal saja karena dia manual ya. Terus habis itu di bagian sini ada, di bagian bawah sini juga ada airbag nih. Airbag buat lutut ya. Jadi aman jadinya. Nah, terus habis itu di sini ada buat ya bensin, cuman saya nggak buka, takutnya nanti sliding doornya susah dibuka. Nah, terus habis itu di sini nih buat jika kita mau periksa mesin ya. Oke, buka kap mesin. Nah di bagian sini juga kita buru periksa juga nih, pastikan bahwa tidak ada karat atau agak buram nih, karat atau sisa-sisa lumpur. Nah di bagian bawah masing-masing jok. Nah oke. Nah sekarang sudah kita ngolong, sudah kita periksa bagian interior. Nah sekarang kita periksa. Nah ini, sini ada tombol buat info ini, info mobil. Nah terus habis itu di sini ada buat tombol buat sliding door kiri dan kanan, jadi masih berfungsi. Kita pencet aja dua-duanya. Nah ini masih terbuka secara otomatis. Nah ini masih terbuka secara otomatis. Nah sekarang kita coba tutup lagi ya. Kita coba tutup lagi nih dua-duanya. Kita pencet dan pencet. Nah ini dia tertutup lagi tuh. Nah ini juga tertutup lagi ya. Oke. Nah masih fungsi normal. Nah di bagian sini ada ini pengaturan spion, dia elektrik dan sudah ada retract-nya. Bagian sini ada buat, nah ini buat ini nih, ASG-nya auto stop and go. Jadi kalau kita misalnya di lampu merah atau berhenti pada saat mesin tidak dibutuhkan, dia akan mati sendiri, tapi bisa dinonaktifkan juga. Nah ini buat stability control. Nah terus habis itu di bagian mana lagi ya, nah ini buat ini nih. Nah ini yang saya bilang nih, jadi bukan tombol tapi dia putaran buat nyalakan mobil. Nah kunci ini bisa kita taruh saja di sini ya, taruh saja di sini karena tidak perlu kunci lagi. Nah sekarang kita periksa. Nah ini kondisi mati. Sekarang kita coba nyalakan mobil. Nah oke. Nah pada saat kita nyalakan mobil, nah pastikan bahwa nyalanya itu jreng ya. Nyalanya itu jreng, karena apa? Karena kalau dia nyalanya tersendat berarti ada kemungkinan ini aki desoak atau dinamo starternya bermasalah. Nah terus kita periksa saja ya apa yang ada di mobil ini. Nah di sini ada buat indikator RPM. Nah di bagian sini ada apabila handbrake rem tangan kondisi aktif. Nah di sini apabila supir tidak pakai seat belt. Nah ini ada indikasi nih, kan tadi kan kita buka kap mesin. Nah ini kalau pintu kebuka dia ada warning ya, ada warning. Terus habis itu di bagian sini ada suhu mesin. Nah di sini ada level bensin. Nah kilometernya 105.000. Nah ini buat indikator kecepatan. Nah ini ASG ini auto stop and go. Jadi kalau kita bisa pencet yang tadi ada tombol tadi, jadi kalau dia posisinya off berarti dia nyala terus mesin ya. Nah ini buat kecepatan. Nah di bagian sini ini ada, ini buat ini nih, buat mic ya. Buat mic kalau kita nyambungin, kita mau pakai handphone, nyambungin handphone ke audio ya. Oke. Nah terus di bagian sini ada ini dulu nih. Nah ini buat pengaturan lampu ya. Jadi lampu besar, kecil, terus lampu
fog lamp serta lampu dim serta lampu sen ya. Nah di bagian sini ada buat pengaturan wiper depan belakang serta air wiper depan belakang. Nah terus habis itu yang sini nih, ini ada plus nih, plus ini pedal shift ya. Jadi dia sudah triptonic dan sudah semi manual. Jadi ini untuk menambah kecepatan dan di sini buat mengurangi kecepatan ya, seperti itu. Oke. Nah sekarang kita lanjut, kita periksa. Nah ini setir, kondisi jahitan-jahitannya juga masih oke ya. Nah tapi dilapisin dengan sarung. Nah terus di bagian sini sudah dilengkapi dengan airbag ya, airbag. Terus habis itu di sini ada pengaturan buat ini apa namanya nih, cruise control. Nah terus kita ke bagian sebelah sini. Nah ini audio, sepertinya sudah diganti dengan aftermarket tapi mereknya juga Kenwood. Kalau nggak salah dia sudah bisa Apple CarPlay dan Android Auto. Kalau saya lihat sih, cuman saya nggak ngerti pengoperasiannya bagaimana. Terus habis itu di bagian sini ada kisi-kisi AC kiri dan kanan. Terus di bagian bawah ada ini buat mati nyalakan rear AC belakang. Nah ini buat lampu hazard. Nah di bagian bawahnya lagi, nah ini ada pengaturan AC. Dia AC sudah auto ya, sudah auto climate control, single zone. Nah di sini ada pengaturan buat ini buat suhu ya, buat suhu AC. Terus habis itu di sini ada buat buat ventilasi luar dan dalam. Nah di bagian sini ada pengaturan buat kecepatan angin AC, di sini buat mati nyalakan AC. Nah diputar di sini buat arah semburan angin AC. Nah di sini ada pengaturan buat ini defogger belakang. Nah di bagian sini tengah ada tempat penyimpanan tertutup. Nah terus habis itu di sini ada tempat penyimpanan lagi terbuka. Nah di sini ada matic ya, matic biasa PRND, sama ada D5 ini dia ini apa namanya maticnya. Jadi matic tiptroniknya jadinya, dan buat naik turuninnya dia di bagian pedal shift ya. Oke. Nah di bagian sini ada ini cup holder. Nah tapi dia melebar ya, tadi kecil tapi dia membesar. Nah terus habis itu di sini ada power outlet. Nah di bagian sini ada tempat penyimpanan terbuka yang cukup dalam. Nah di sini ada tempat penyimpanan tertutup. Nah terus kita ke bagian sini. Nah di sini ada cup holder, ada 4. Nah ini juga masih ada nih remote buat TV-nya ya. Remote buat TV-nya masih ada. Nah terus habis itu kita ke bagian sini. Ini ada cup holder juga 2. Nah di sini ada tempat penyimpanan ya, konsol ya yang cukup dalam. Oke. Nah sekarang kita ke bagian sini. Nah ini airbag juga sudah ada. Nah di bagian sini kisi-kisi AC. Terus habis itu di bagian sini ada laci penyimpanan tertutup. Nah ini juga masih ada nih bukan tempat P3K nya. Nah di bagian sini ada laci penyimpanan tertutup juga. Nah ini Delica ini juga masih lengkap ya. Jadi buku servis, buku manual juga masih ada nih. Oke, nah ini juga label servis tadi udah saya sebutin ya, label servis terakhirnya juga masih ada. Nah oke, sekarang kita masukin lagi. Sekarang kita periksa di bagian sini ada kisi-kisi buat Twitter. Di sini ada handle buat buka pintu, lock unlock pintu. Di sini tuas buat power window. Di sini handle jika kita mau dorong atau tarik pintu. Di sini ada tempat penyimpanan terbuka. Nah di sini ada cup holder sama ada tempat penyimpanan terbuka juga. Nah di sini ada kisi-kisi speaker. Oke. Nah di bagian atas ini model pegangan tangannya sudah model retract. Nah di bagian sini ada sun visor, ada cermin tapi tidak ada lampu ya. Oke. Nah terus habis itu ada lampu baca, terus spion bisa diatur kesilauannya nih secara manual. Mana nih? Ah ini. Terus habis itu di sini sun visor, ada cermin tapi tidak ada lampu. Oke. Nah, sini ada handle tangan jika kita mau naik atau turun mobil. Oke. Nah, mungkin bagian depan mobil sudah kita periksa. Sekarang kita buka dulu jendelanya. Oke. Sekarang kita periksa ke bagian tengah dan belakang. Nah, ini dia modelnya sliding. Tadi dari depan sama dari remote sudah dibuka. Sekarang kita coba buka bagian tuas ya. Nah, oke. Nah dia modelnya captain seat ya. Captain seat ada 2 senderan tangan pada masing-masing jok. Ada senderan kepala yang bisa diatur level ketinggiannya. Nah sekarang kita periksa, kita masuk, kita lihat dulu langsung ke bagian belakang aja ya. Nah di bagian belakang ini
bisa 3 penumpang duduk di sini, penumpang dewasa, tapi sandaran kepalanya hanya 2. Nah, terus pelipatannya bisa 50-50, dia ke samping atas ya. Nah, seperti itu. Oke. Nah, di bagian sini ada seat belt, 3 titiknya ada 2. Nah, yang 2 titiknya ada 1 nih di tengah. Nah, di bagian sini ada handle tangan, terus habis itu ada kisi-kisi AC juga. Terus habis itu di sini ada cup holder 2. Nah, di sini ada lampu baca. Nah, di sini ada seatbeltnya 3 titik, ternyata salah nih. 3 titik ternyata untuk penumpang bagian tengah. Nah, ini ada kisi-kisi AC. Di sini ada handle tangan modelnya retract. Nah, di bagian sini ada cup holder 2. Oke. Nah, di sini ada pengaturan buat ini kecepatan AC ya, sama on dan off AC. Nah, di bagian sini ada handle tangan modelnya retract. Nah, di bagian sini ada kisi-kisi AC juga. Terus untuk joknya sendiri ini bisa dimaju mundurin. Dia bahannya bahan bludru juga ya, bahan bludru. Nah, terus di bagian sini ada, ini handle jika kita mau buka pintu. Ini buat lock unlock pintu. Nah, ini ada handle buat power window. Nah, di sini ada kisi-kisi speaker. Nah, di sini ada cup holder. Oke, nah di sini ada pegangan juga nih jika kita mau naik ke mobil, sama di bagian atas juga. Nah, ini kalau anak kecil nih mungkin rendah ya. Oke. Nah, di sini ada tempat penyimpanan. Nah, di sini ada jika kita mau naruh barang maksimal 4 kilo. Oke. Nah, sudah di bagian belakang mungkin itu saja. Nah, di sini ada lampu kisi-kisi AC. Ini saya akan ganti nih, lagi pesen nih. Nah, di sini ada handle tangan retract. Oke. Nah, mungkin di bagian tengah dan belakang sudah kita periksa ya. Oke. Sekarang kita ke bagian sini kita periksa dulu nih. Nah, ini ban juga masih tebal, mungkin sekitar 80% ada. Velg sama ukuran ban sama. Nah, dia juga sudah rem cakram pada bagian belakang. Nah, di sini ada karet penahan lumpur. Nah, ini ada tetesan air nih, tetesan air AC ya, seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita periksa ke bagian belakang. Nah, bagian belakang ini ada lampu rem. Nah, di sini kaca belakang sudah dilapisin dengan ini ya, sudah dikasih ini ya, defogger belakang. Nah, di bagian sini ada wiper belakang atau rear wiper. Nah, ini lambang Mitsubishi-nya. Nah, ini dia ada garnish ya di tengah. Ini lampu. Nah, sini lampu mundurnya ada di sini. Nah, tulisan Delica-nya besar. Nah, mata kucing ada di bawah. Nah, terus sekarang kita periksa ke bagian bagasi ya. Kita buka. Oke, nah di bagian sini juga kita perlu periksa nih sealer bagian pintu bagasi. Pastikan bahwa sealer dan tulangan pintu itu aman. Jangan sampai ada perbaikan. Nah, ini jangan sampai ada perbaikan ya. Oke, nah terus habis itu untuk bagasinya space masih cukup oke, cukup luas. Nah, terus di sini buat ini apabila kita menurunkan ban cadangan yang ada di bawah ya. Nah, ini seperti itu. Oke. Sekarang kita tutup. Dilengkapi dengan kamera mundur nih. Dia tempatnya sudah terletak dengan bagus. Pengisian bensin ada di sebelah kiri. Nah, ini ban, kondisi ban masih tebal. Ini sekarang kita periksa bagian pintu. Nah, bagian pintu kita periksa. Nah, di sini sealer pada pintu juga kita periksa. Kita pastikan kondisinya masih oke ya. Nah, sekarang kita tutup lagi. Nah, ini kondisi bagian tengah. Sekarang kita tutup. Sekarang kita ke bagian depan. Nah, bagian depan door trim kondisi juga masih oke. Terus habis itu sealer pintu juga kondisi juga masih oke. Nah, ini. Oke. Sekarang kita ke bagian terakhir, yaitu bagian mesin ya. Nah, di sini juga ada spion nih. Spion jika kita mau melihat ke bagian sini nih. Apabila kita di jalan-jalan sempit takut masuk lubang atau sebagainya. Nah, oke. Sekarang bagian terakhir kita lihat di bagian mesin ya. Bagian mesin, nah bukaannya pasti tengah, kita dorong ke kiri ya, ke kiri dikit. Nah, Mitsubishi Delica ini mengusung mesin 2000 cc, 4 silinder dengan penggerak roda depan. Kalau nggak salah menurut informasi yang saya dapat, ini dia mesinnya satu tipe dengan Outlander Sport ya, Outlander Sport yang 2000 cc, serta setipe dengan Mitsubishi Lancer yang 2000 cc. Nah, untuk
Kita lihat aja apa saja yang ada di mesin ya. Sekarang kita mulai dari bagian atas dulu. Nah, ini sealer kap mesin juga perlu kita periksa untuk memastikan mobil aman, tidak bekas ini nabrak ya. Nah, nabrak depan. Nah, sudah dilengkapi dengan peredam panas. Nah, sekarang kita ke bagian sini dulu nih. Apron atau besi yang memanjang di depan juga kita periksa, pastikan bahwa tidak ada reparasi atau perbaikan. Nah, terus untuk bagian mesin sendiri, nah di sini ada buat ini ya, minyak rem nih kalau nggak salah. Nah, ini buat minyak rem. Ini buat minyak rem. Nah, di sini ada aki. Nah, terus di bagian sini ada nyempil sih, ini ada fan listrik, serta di depannya ada radiator. Nah, ini mesinnya. Nah, di sini kalau nggak salah buat filter udaranya ada di sini. Nah, udara mesin. Nah, di bagian sini ada buat pengisian air wiper. Ini buat minyak power steering. Nah, di bagian sini ada buat coolant, radiator coolant yang cadangan ya, cadangan radiator coolant. Nah, ini buat kita buka air radiator. Nah, di sini transmisi buat kita cek level transmisi oilnya. Nah, di sini buat kita periksa level oli mesinnya. Nah, terus untuk pengisian oli mesin itu ada di sini. Nah, ini untuk pengisian oli mesin. Oke, nah di sini ada businya 4 ya, sama koin itu di atasnya. Oke. Nah, mungkin ini saja tentang spek ya. Mungkin semua spek yang ada di mobil Delica sudah kita lihat tadi satu persatu. Apabila berminat silakan hubungi Zal Motor. Nomor telepon, alamat, deskripsi, harga, serta simulasi kredit saya cantumkan di deskripsi video ini. Nah, pembeliannya bisa dengan cash bisa, kredit bisa, atau tukar tambah bisa. Nah, jangan lupa juga ketika kita mencari mobil bekas, pastikan kita bisa test drive mobil. Karena apa? Karena dengan test drive mobil kita bisa merasakan dan melihat kualitas mobil, mulai dari rasa berkendaranya, rasa kendaranya, terus habis itu kita bisa merasakan juga performa mesinnya masih oke atau tidak, kaki-kakinya masih oke atau tidak, terus power steeringnya, pengeremannya, terus maticnya ya masih responsif tidak, perpindahannya masih halus tidak, bisa kita rasakan dengan kita test drive. Nah, di Zal Motor sendiri terletak di sini nih di Pusat Otomotif Sentra Harapan di Harapan Indah Bekasi. Nah, ini gerbang utama menuju Zal Motor juga mudah. Dari gerbang utama kita masuk, kita lurus saja ke depan sampai ketemu bundaran, belok kiri sedikit, nah pas di hook ini Zal Motor. Nah, oke. Area parkir luas, bebas untuk test drive. Nah, mungkin ini saja video dari saya. Apabila menyukai silakan tekan tombol jempol. Jangan lupa subscribe juga di Zal Motor Channel, klik juga lonceng notifikasinya bagi yang belum, agar dapat info video terbaru serta stok-stok terbaru kami. Nah, terus jangan lupa juga follow di sosmed kami di Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, Zal Motor Channel. Nah, terus di akhir video ini saya juga akan mencantumkan playlist mengenai stok yang tersedia. Terus habis itu playlist mengenai beberapa video mobil-mobil Mitsubishi yang lain, serta beberapa video tips dalam mencari mobil bekas atau second ya. Oke. Nah, sekian dan terima kasih. Jangan lupa komentarnya juga dan share juga, bagikan juga video ini ke keluarga, kerabat, saudara-saudara, teman-teman, siapapun juga yang sedang mencari mobil bekas atau second. Oke, terima kasih dan sampai jumpa lagi.